Shalom Sobat Setia dimanapun Sobat Setia berada. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Stefanus Yosinugraha dalam Sabda Setia GKJ Salatiga hari Selasa 4 Maret 2025. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, bagikan rusa yang haus akan air, demikian pula kami, umat-Mu haus akan kebenaran firman. Karena Tuhan, hari ini kami ingin rasa kehausan dalam diri kami akan firman, akan disegarkan kembali melalui penyampaian firman melalui hamba-Mu ini, yang penuh dengan cedera manusiawi ini. Hanya Roh Kudus menolong setiap kami yang memperkatakan firman-Mu dan juga yang mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sobat setia yang terkasih di dalam Tuhan, tema renungan Sabda Setia pada saat ini tentang kasih dan pemulihannya di dalam pertobatan. Dan nas firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 20 yang tertulis demikian. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Sobat setia, apa kesan Anda ketika membaca atau mendengarkan perumpamaan ini? Salah satu kesan yang nampak adalah seorang bapa yang sepertinya melakukan tindakan yang salah. Ya, seperti menuruti saja kemauan dari anaknya yang bungsu yang minta harta kekayaan bapaknya. Dan setelah si bungsu menerima harta dari si bapa, dia langsung pergi, menghilang, dan menghambur-hamburkan uang bapaknya. Dan sampai pada akhirnya, si bungsu ini menjadi miskin, alias melarat. Sobat terkasih, si bungsu dalam proses pergumulannya, dia merasa diri sadar dan menyesal bahwa dirinya telah melakukan kesalahan. Nah, kemudian si bungsu ini teringat kepada bapaknya dan dia memutuskan untuk mengambil langkah kembali kepada bapaknya, dan dia berharap bapaknya mau menerima kembali keadaannya. Nah, singkat cerita, ketika si bungsu ini bertemu dengan bapaknya dari kejauhan yang melihat si bungsu langsung menyambut si bungsu ini, anaknya yang hilang ini, ya, memeluknya, menciumnya, merangkulnya. Dan tidak berhenti sampai di sini, si bapa mengadakan pesta untuk anak yang hilang ini. Nah, sobat setia yang dikasih Tuhan, perumpamaan tentang anak yang hilang dalam Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 32, yang natsnya kita baca tadi ayatnya ke-20, ini sangat erat dengan tema besar di bulan Maret ini tentang pertobatan. Si bungsu sadar bahwa hidupnya jatuh karena pilihannya sendiri. Dan ini adalah permulaan
dari pertobatan, yaitu apa? Mengakui kesalahan. Dan tidak berhenti di sini. Setelah menyadari kesalahannya, si bungsu memutuskan untuk pulang dan kembali kepada bapaknya, meskipun ia harus membayar harga. Dengan apa? Ya, dengan kerendahan hati. Dan dia sadar diri dan tidak lagi akan menuntut haknya. Jadi, pertobatan adalah perubahan hati dan kehendak. Nah, si anak yang hilang akhirnya diterima kembali dan juga sekaligus dipulihkan statusnya sebagai anak. Dan ini mau mengatakan apa, sobat setia? Bahwa pertobatan tidak hanya soal tentang kembali ke jalan yang benar, tetapi bagaimana seseorang menerima kasih dan pemulihan dari Tuhan. Pertanyaan bagi saya dan saudara, apakah kita sudah sungguh-sungguh bertobat? Apakah saudara sudah mengalami kasih dan pemulihannya dalam pertobatan saudara? Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Jikalau hari ini kami kembali disadarkan akan kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami yang merasa diri berdosa, mengakui kelemahan kami, bertobat. Tuhan tidak hanya menerima pengakuan dosa kami, Tuhan tidak hanya memberikan pengampunan kepada kami, tapi Tuhan juga memulihkan status kami. Tuhan memulihkan status kami yang tadinya jauh dari Tuhan, sekarang didekatkan dan kemudian bahkan menjadi mitra, partner untuk kami bersama-sama melayani Tuhan. Ya Tuhan, kiranya hari ini kami dalam beraktivitas menjalani hari-hari, benar-benar kami selalu sadar diri bahwa kami ini adalah orang-orang yang diselamatkan Tuhan, bukan karena perbuatan kami, tapi karena kasih karya pemulihan Allah yang begitu luar biasa yang dinyatakan dalam pribadi Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita panjatkan kepada Allah Bapa surga. Amin. Sampai di sini kebersamaan kita dalam Sabda Setia. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati.